Stop to bis sebelum nafas habis, janganlah meringis, kejarlah Stop to bis, kondektur tolong please, kami berbaris menanti Stop to bis sebelum nafas habis, janganlah meringis, kejarlah Stop to bis, kondektur tolong please, kami berbaris menanti Sistem aerodinamika ini dia memecah angin ya Bang ya bus. Ketika melaju dengan kecepatan tinggi dia akan berfungsi untuk memecah angin dari depan, sehingga dia mengalirkan ke sisi ban dan sistem pengereman ya. Jadi untuk mengawetkan, kan ban kalau bergesek dengan aspal dia akan menimbulkan panas ya Bang ya bus. Nah dia sebenarnya untuk mengawetkan juga si ban tersebut supaya menurunkan suhu dari ban tersebut, dan salah satunya juga mendinginkan sistem pengereman dari kendaraan ini. Bus ya, hampir semua bus menggunakan sistem winglet ini nih, depan belakang ada semua ya. Jadi saya sedikit bercerita, winglet ini mengadopsi dari sistem aerodinamika. Apa itu sistem aerodinamika? Aerodinamika itu udara dinamika pergerakan ya. Jadi memaksimalkan, memecah. Jadi sebenarnya ini tuh fungsinya gini Man ya Gus, memecah aliran udara dari depan sehingga menimbulkan efek downforce ya. Downforce itu keseimbangan ini ya, bodi kendaraan ini. Soalnya ini pertama kali digunakan itu pada pesawat. Ingat kalau saya pesawat itu, nah bentuknya pasti melengkung gini nih. Nah nanti ada saya kasih gambar fotonya ada. Nah setelah itu diadopsi pertama kali di kendaraan mobil itu pada F1 Formula One. Di ajang Formula One winglet ini sangat berpengaruh sekali ya maniak bus. Jadi mungkin untuk kecepatan pelan dia nggak akan terasa pengaruhnya. Kayak Anda kalau naik motor pelan ya angin sebagai teman ya. Tetapi begitu kecepatan Anda di atas 200 atau ya kecepatan tinggi lah, angin itu merupakan musuh. Kok musuh Bang? Karena semakin cepat Anda berlari, pasti arah gesekan dengan angin semakin berat maniak bus. Makanya aerodinamika itu begitu penting pada kendaraan-kendaraan yang untuk dipacu dengan kecepatan tinggi ya. Oke, biar ganti view sekalian. Jujur saya agak tertarik nih dengan sistem winglet ini karena saya cukup senang. Berarti Autobus Indonesia ini udah berkembang ya. Jadi dia tidak hanya sekedar transportasi, tapi mereka juga melek teknologi, intinya melek teknologi dan menggunakan wajar ya maniak bus. Soalnya saya ngomong itu nggak pakai tes, nggak pakai apa-apa. Jadi apa yang saya pikirkan ya itu yang saya omongkan. Nah ini yang belakangnya, ada STJ juga nih. Ini suasana di terminal Tingkir ya maniak bus. Nah, jadi winglet ini sangat berpengaruh ketika kita pada kecepatan tinggi ya maniak bus. Jadi winglet itu benar-benar berpengaruh ketika kita kenceng. Kalau kita pelan emang angin otomatis maniak bus ternyata. Baru tahu maniak bus nih. Canggih. Ini Scania K410. Nah, sampai di mana tadi winglet itu? Oh iya, sebagai pemecah angin dia juga kalau dalam teknologi aslinya itu dipakai kendaraan itu untuk mendinginkan ban dan sistem pengereman ya maniak bus. Jadi anginnya tuh mengalir ke ada suaranya lagu untuk pemecah angin. Otomatis semua maniak bus. Saya baru tahu nih. Wah, gaptek. Jadi pintu otomatis maniak bus. Bagasi sama ininya otomatis semua. Katrok bener. Bisa naik turun. Keren. Ya itulah, ada harga ada kualitas. Nah, jadi begitu ya maniak bus. Jadi winglet itu sistem aerodinamika yang dipakai oleh pesawat terbang untuk
Jadi itu teknologi aerodinamika yang dipakai untuk memecah udara ya, dan dipakai itu memecah udara sehingga menimbulkan efek ya, kalau pada kendaraan darat itu menimbulkan efek downforce yang maksimal, jadi lebih stabil. Kan kita mengerti sekarang bus-bus sekarang itu kan kecepatannya tinggi-tinggi ya Man ya bus, apalagi di jalur tol itu mereka rata-rata bisa 150-an ya kan. Nah, disitulah mereka harus memaksimalkan teknologi. Dan saya lihat sekarang karoseri Indonesia juga harusnya mulai memikirkan efek sistem aerodinamika ini. Karena mau tidak mau untuk kedepannya sistem aerodinamika ini sangat memiliki fungsi yang strategis ya Man ya bos. Maksudnya gini, strategisnya kenapa? Dia bisa mengentengkan sistem kerja mesin, yaitu mengawetkan ban. Sebenarnya aerodinamika ini baik Man ya bos. Saya sedikit bercerita dulu tahun 2000-an pada kejuaraan ajang paling terkenal di dunia itu Formula One. Ini yang saya ceritakan antara Ferrari dan Mercedes-Benz ya. Ferrari memiliki mesin paling kencang Man ya bos. Paling kencang, dia horsepower-nya paling gede. Tetapi pada kejuaraan dunia itu selalu kalah dengan Mercedes-Benz, McLaren. Kenapa? Ternyata McLaren itu memiliki insinyur aerodinamikanya yang paling top, Adrian Newey. Saya masih ingat itu, sorry kalau salah pengucapannya. Nah itu, makanya disitulah kunci aerodinamika ini sangat penting ya Man ya bos. Begitulah kira-kira pengamat kelas warung kopi si Mr. Ces Maniak Pas. Salam satu aspal.